kalau Rossi lihat ya dari tahun 1948 ketika mereka mendeklar Israel State, semua perjanjian atau dalam tanda kutip peace, 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 deal, peace, deal, peace, itu hanya memperpanjang penjajahan, penderitaan negara Palestina, lahannya semakin kecil, pembunuhan semakin banyak, dan klimaksnya ya di genosida ini terjadi. Bung Hussein, Anda merasa cukup bangga dalam hal ini ketika bisa dibilang Anda termasuk yang menjadi koordinator Indonesia Global Peace Convoy, makin banyak orang Indonesia ikut dalam aktivitas solidaritas kemanusiaan seperti ini. Ya. Saya tentu Pak banyak, tidak bisa kita bilang cuman 1, 2, 3 atau 10, 100. Saya rasa pasti semua hatinya sama. Tapi Anda merasa cukup ini nggak? Merasa wow, ternyata Indonesia dan banyak negara lain lintas benua, lintas keyakinan, semua identitas yang selama ini membungkus perbedaan punya kesamaan hati tentang menjaga bahwa keadilan itu lintas batas dan itu semua untuk Gaza. Ya, jadi kalau masyarakat Indonesia komitmen dan konsistensinya untuk Palestina itu bukan 2 tahun terakhir saya lihat ya. 12 tahun lalu saya ke Gaza bersama delegasi dan saya tinggal di sana. Saya sudah melihat memang selama ini Indonesia ini Masya Allah komitmennya luar biasa. Di Gaza ada namanya Rumah Sakit Indonesia. Dan saya bagian dalam pembangunan itu. Saya tim pembangunan itu sejak 2011. Itu adalah satu bukti nyata. Itu rumah sakit megah, 4 lantai di tengah-tengah kota yang sangat strategis. 3 kota di wilayah utara. Indonesia Hospital. Ini selalu diulang-ulang kan selama genosida ini. Ini bukti nyata bahwa kami tinggal jauh di sana. Ribuan kilo memisahkan kita. Tapi jiwa-jiwa kita satu. Maka dari itu Indonesia ini bukan pertama kali. Ya, karena kenapa saya tanyakan ini? Coba kita lihat Amerika. Misalnya katakan pemerintah Amerika yang selama itu lebih banyak condong kepada Israel. Kita lihat bagaimana artis-artis Hollywood dengan sangat terbuka. Mereka berani speech untuk mengatakan Free Palestine, Gaza dan negara-negara Eropa meskipun pemerintahan mereka berat sebelah kepada Israel. Tapi lihat civil society mereka, selebritas mereka, tidak cuma aktivis kemanusiaan. Tapi ini juga menular kepada kelompok-kelompok yang selama ini crème de la crème. Tapi secara terbuka mau mengatakan Gaza harus ditolong dan ini semua tugas mata kita semua untuk terus mengawasi apa yang terjadi di Gaza. Betul. Tapi saya ingin ingatkan satu hal penting. Kreditnya Gaza, warga Gaza, kesabaran, ketegaran, kebaikan mereka. Jadi kalau saya selalu mengatakan teman-teman, jangan terlalu silau deh melihat tokoh-tokoh aktivis Barat, Eropa ya, tiba-tiba sekarang bersuara Free Palestine. Itu bukan pencapaian, itu adalah sinyal paling dasar mereka dikatakan manusia. Jadi standarnya bukan ketika mereka bicara Free Palestine lalu oh ini hebat ya, enggak. Itu normal, melihat genosida separah ini, orang kalau nggak teriak Free Palestine, pertanyakan ini masih manusia gak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dunia Barat terutama ya bisa berubah narasinya kepada Gaza? Mereka melihat, ternyata para pejuang Gaza digempur, dibunuhi keluarganya, tapi mereka merawat tawanan-tawanan Israel dengan penuh manusiawi. Ini kan catatan tambahan. Jadi singkatnya saya bilang seperti ini. 2 tahun genosida terjadi, 2 tahun pembantaian terjadi, 2 tahun anak-anak Gaza tidak sekolah. Namun selama 2 tahun ini anak-anak Gaza, komunitas Gaza, mereka menyekolahkan kita di luar sini. Mereka membuat standar baru apa itu arti kemanusiaan, ketegaran, kesabaran. Wanda sendiri ketika memutuskan untuk ikut dalam pelayaran ini, pernah berpikir 2 kali nggak gimana nantinya? Atau keikutsertaanmu untuk bergabung dengan pelayaran global ini adalah sesuatu pikiran tunggal, mau kembali one way ticket atau masih bisa pulang lagi? It is a one way ticket. It is one way ticket. Yes. Karena pertama kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan anak-anak, keluarga, dan ketika orang bilang kayak Wanda you have 4 kids, terus aku bilang kayak that's exactly
exactly karena I'm a mother of four, karena saya seorang ibu yang saya nggak, kayak kata Ustadz Hussein tadi, mungkin pengorbanan saya dibandingkan apa yang warga Gaza alami nggak it's nothing gitu, tapi mereka memberikan, mengkasih lihat keteguhannya, kesabarannya. Bayangin Rossi, sebelumnya aku humanitarian aid ke Al-Quds sama ke Jordania. Aku ketemu seorang ibu yang baru 1 minggu sampai di Amman di Jordania. Anaknya ditembak mati kepalanya. Aku lihat anak perempuannya, kok pakai sepatunya cuma 1, dia pakai celana panjang. Ternyata 1 diamputasi, Rossi. And then masih ada 2 anak lagi yang dia cuma bilang, kita yang datang menangis nggak tertahankan, there's no tears in her eyes, cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Gimana kita nggak, kayaknya yang okay, it's only a month gitu, cuma kalau ini nggak dilakukan, kita seperti monster juga gitu, yang akhirnya membiarkan genosida itu terjadi terhadap mereka. Jadi sebetulnya aksi ini kita pengen, kita lihat, we hear you, we see you gitu. Kita dengar kamu, kita lihat kamu, dan kita merasakan, we feel your pain. Kita juga merasakan, maybe our government don't, but we feel your pain. Kayak, dan nggak cuma aku, satu dunia. Semua demo ini terjadi nggak cuma di negara-negara Muslim, tapi satu dunia, seluruh dunia matanya terbuka bahwa this is genocide is going on, dan kita harus menstop ini. Dan yang bikin aku terharu di Global Sumut Flotilla, half of them is not Muslim. Dari Spanyol, dari Itali, mereka bukan Muslim, tapi mereka nggak berpikir 2 kali untuk rebutan masuk ke dalam kapal yang kita tahu resikonya apa. Ya, dengan resiko one way ticket, belum tentu bisa pulang kembali. Armada kapal sipil dari berbagai negara berlayar untuk menembus blokade Israel di Gaza demi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Wanda Hamidah menjadi satu-satunya delegasi perempuan dari Indonesia. Seperti apa tantangannya?